Suamiku pura-pura gegar otak agar bisa lepas dariku. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Momen pernikahan kami masih terpatri jelas dalam ingatanku. Aku mengenakan gaun putih sederhana namun anggun, sementara Arza berdiri di sampingku dengan senyum yang begitu menenangkan. Hari itu, di hadapan keluarga dan sahabat, kami mengucap janji untuk selalu bersama, dalam suka maupun duka. Aku percaya pada janji itu. 5 tahun berpacaran telah membuktikan bahwa Arza adalah pria yang tepat untukku, seseorang yang selalu ada dalam setiap langkahku, yang memahami bahkan sisi terburukku, dan yang berjanji akan selalu mendukung mimpiku. Bulan-bulan awal pernikahan kami berjalan seperti dongeng yang indah. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan damai, mengetahui bahwa orang yang kucintai ada di sisiku. Kami sering menghabiskan akhir pekan dengan berjalan-jalan, menikmati sarapan di kafe kecil favorit kami, atau sekadar bersantai di rumah sambil berbincang tentang masa depan. Kami memiliki impian besar, membangun keluarga kecil yang bahagia, membeli rumah sendiri, dan mungkin suatu hari nanti melakukan perjalanan keliling dunia bersama. Saat itu, aku merasa hidupku lengkap. Namun, seperti halnya kisah cinta yang nyata, kebahagiaan tidak selalu bertahan tanpa ujian. Perlahan, segalanya mulai berubah. Awalnya, hanya perubahan kecil yang nyaris tidak kusadari. Arza yang mulai sibuk dengan pekerjaannya, pulang lebih malam dari biasanya, atau lupa pada hal-hal sederhana seperti tanggal ulang tahunku. Aku memahami kesibukannya dan berusaha mengerti. Aku pikir, mungkin dia hanya lelah. Tapi, perubahan itu semakin nyata seiring berjalannya waktu. Komunikasi kami mulai merenggang. Jika dulu kami bisa mengobrol berjam-jam tentang apapun, kini percakapan kami hanya sebatas hal-hal penting. Arza sering terlihat lelah, dan ketika aku mencoba bertanya, dia hanya menghela napas dan berkata, "Banyak kerjaan di kantor." Aku ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Aku ingin yakin bahwa ini hanya fase, bahwa pernikahan memang memiliki naik turunnya, dan kami hanya perlu melewati badai ini bersama. Namun, di dalam hatiku, aku mulai merasakan kekosongan yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku sering terjaga di malam hari, memandangi punggung Arza yang tertidur di sampingku, bertanya-tanya apakah dia masih merasakan hal yang sama seperti saat kami pertama kali menikah. Apakah dia masih mencintaiku seperti dulu? Atau, mungkinkah ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya berlebihan. Aku terus bertahan, berusaha menciptakan kembali kebahagiaan yang pernah kami miliki. Aku merencanakan makan malam romantis, mengirim pesan-pesan manis di sela kesibukannya, bahkan menyesuaikan jadwal kerjaku agar bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Namun, semua itu terasa sia-sia. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin asing di antara kami. Hingga pada akhirnya, aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini mungkin tidak seindah yang kubayangkan. Mungkin, kebahagiaan yang dulu kurasakan hanyalah bagian dari sandiwara yang perlahan mulai terbongkar. Malam itu terasa begitu panjang dan menegangkan. Aku duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan tangan gemetar. Jantungku berdebar tak karuan. Semua terasa seperti mimpi buruk yang datang tiba-tiba. Beberapa jam sebelumnya, aku masih duduk di ruang tamu menunggu kepulangan Arza. Aku sudah terbiasa dengan kebiasaannya pulang larut malam, tapi malam itu ada perasaan gelisah yang tidak bisa kuabaikan. Aku mencoba menghubunginya berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Hingga akhirnya, panggilan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselku, memberitahukan bahwa Arza mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, aku segera bergegas ke sana. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Bagaimana jika dia terluka parah? Bagaimana jika aku kehilangannya? Aku tidak siap menghadapi kemungkinan terburuk. Saat aku tiba di rumah sakit, tubuhku nyaris limbung melihat kondisi Arza. Wajahnya penuh luka, kepalanya dibebat perban, dan berbagai selang serta alat medis terpasang di tubuhnya. Aku ingin menangis, tapi air mataku tertahan oleh ketakutan yang lebih besar. Dokter menjelaskan bahwa Arza mengalami gegar otak ringan akibat benturan keras di kepalanya.
Meskipun tidak mengancam nyawa, ada kemungkinan efek samping seperti gangguan ingatan sementara atau perubahan perilaku. Aku mencoba memahami penjelasan itu, tapi pikiranku masih dipenuhi kekhawatiran. Aku menggenggam tangan Arza yang terasa dingin, berharap dia segera sadar. Aku tidak peduli seberapa renggang hubungan kami akhir-akhir ini, aku hanya ingin dia kembali padaku, utuh seperti dulu. Hari-hari setelah kecelakaan itu menjadi ujian besar bagiku. Aku hampir tidak pernah meninggalkan rumah sakit, memastikan Arza mendapatkan perawatan terbaik. Setiap kali dia mengerang kesakitan atau tampak gelisah dalam tidurnya, aku berada di sisinya, menggenggam tangannya erat. Aku berbicara padanya, menceritakan kembali kenangan-kenangan indah kami, berharap kata-kata itu bisa menembus kesadarannya. Aku ingin percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk membawanya kembali. Akhirnya, setelah beberapa hari dalam kondisi tidak sadar, Arza mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Dia mulai merespons, meskipun hanya dengan gerakan kecil. Harapan kembali menyala di hatiku. Aku terus berdoa, menunggu saat dia membuka matanya dan mengenaliku lagi. Aku ingin melihat senyumnya, mendengar suaranya menyebut namaku seperti dulu. Ketika akhirnya Arza membuka matanya, aku merasa lega sekaligus takut. Aku mendekat, menggenggam tangannya dengan harapan dia akan melihatku dan mengenaliku seperti dulu. Tapi, saat matanya menatap wajahku, tidak ada kehangatan di sana. Hanya kebingungan, seolah aku adalah orang asing yang tiba-tiba muncul di sisinya. "Mas," bisikku pelan, suaraku hampir bergetar karena emosi yang meluap. "Kamu sadar." "Syukurlah." Alih-alih membalas dengan ekspresi lega atau senyum lemah seperti yang kuharapkan, dia malah menatapku dengan kening berkerut. "Siapa kamu?" Suaranya serak, penuh kebingungan. "Kenapa kamu selalu ada di sini?" Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Aku mencoba tertawa kecil, mengira dia hanya bercanda atau masih dalam keadaan bingung akibat efek obat. "Mas, ini aku, Dinda, istrimu." Namun, ekspresi Arza tidak berubah. Dia hanya menggeleng pelan, lalu berusaha menarik tangannya dari genggamanku. Aku mematung di tempat, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Istrinya? Kenapa dia menanyakan itu seolah-olah aku bukan bagian dari hidupnya? Dokter mengatakan bahwa ini adalah efek dari gegar otak yang dialaminya. Beberapa pasien mengalami kehilangan ingatan jangka pendek atau bahkan kesulitan mengenali orang-orang terdekat mereka. Jelasnya dengan nada tenang, seakan ini adalah hal yang biasa terjadi. Aku mengangguk, berusaha menerima penjelasan itu, meskipun di dalam hatiku ada ketakutan yang tidak bisa kuabaikan. Bagaimana jika dia tidak pernah mengingatku lagi? Bagaimana jika aku selamanya menjadi orang asing baginya? Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan yang sulit bagiku. Aku tetap berada di sisinya, mencoba mengingatkannya tentang siapa aku, tentang kehidupan kami sebelum kecelakaan. Aku menunjukkan foto-foto pernikahan kami, video perjalanan yang pernah kami lakukan, bahkan aku memutarkan lagu favoritnya, berharap ada sesuatu yang bisa membangkitkan ingatannya. Tapi setiap kali aku mencoba, respons Arza tetap sama, kosong dan penuh kebingungan. Aku melihat matanya berkaca-kaca saat menatap foto-foto itu, tapi dia tetap tidak mengingat apapun. "Aku merasa seharusnya aku tahu semua ini," katanya suatu malam saat aku duduk di samping tempat tidurnya. Tapi tidak ada yang terasa familiar. Aku benar-benar tidak ingat kamu." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku ingin menangis, ingin berteriak, tapi aku hanya bisa tersenyum lemah dan menggenggam tangannya lebih erat. "Tidak apa-apa," kataku, meskipun hatiku hancur. "Aku akan tetap di sini. Aku akan membantumu mengingat." Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya sementara. Bahwa seiring waktu, ingatan Arza akan kembali, dan semuanya akan kembali seperti dulu. Aku ingin percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi ini. Tapi di suatu sudut hatiku, ada ketakutan yang semakin lama semakin membesar. Seolah-olah aku sedang mencoba bertahan di dalam pernikahan yang mungkin sudah lama tidak diinginkan oleh salah satu dari kami. Pada awalnya, aku benar-benar percaya bahwa Arza kehilangan ingatannya. Aku meyakinkan diriku bahwa semua ini adalah bagian dari proses pemulihannya, bahwa aku hanya perlu bersabar hingga semuanya kembali seperti semula.
Aku melakukan segala cara untuk membantunya mengingat, menceritakan kisah kami, menunjukkan foto-foto masa lalu, bahkan membawanya ke tempat-tempat yang dulu penuh kenangan bagi kami. Tapi seiring waktu berlalu, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Arza sering lupa hal-hal besar tentang kami, tapi dia bisa mengingat detail kecil yang seharusnya juga hilang dari ingatannya. Dia tidak ingat nama lengkapku, tapi dia bisa menyanyikan lagu favoritnya dengan lirik yang sempurna. Dia tidak tahu bahwa kami pernah bulan madu ke Bali, tapi dia ingat cara minumnya yang selalu harus menggunakan gelas tertentu di rumah. Dia tidak ingat hari ulang tahun anak kami, tapi dia masih hafal password ponselnya. Kejanggalan-kejanggalan kecil itu terus bertambah, seperti potongan puzzle yang perlahan mulai membentuk gambaran yang tidak ingin kulihat. Awalnya, aku mengabaikan semua itu. Aku mencoba mencari alasan, berpikir bahwa mungkin otaknya hanya menyimpan ingatan secara acak. Namun, semakin aku memperhatikan, semakin aku sadar bahwa ada pola di balik semua ini. Dia tidak hanya melupakan aku dan pernikahan kami, tapi dia juga berusaha menjauh dariku. Setiap kali aku mencoba mendekat, dia menghindar. Setiap kali aku membicarakan masa lalu kami, dia terlihat gelisah. Aku mulai menguji kecurigaanku secara diam-diam. Suatu malam, aku sengaja meninggalkan buku harian pernikahan kami di meja samping tempat tidurnya. Buku yang berisi kisah kami sejak pertama kali bertemu hingga hari pernikahan. Aku ingin tahu apakah dia akan membacanya. Tapi keesokan paginya, buku itu tetap terbuka di halaman yang sama, seolah-olah tidak pernah disentuh. Ketika aku bertanya apakah dia sudah mencoba membaca, dia hanya menggeleng. Aku tidak mau memaksakan diri, katanya dengan suara tenang. Aku tidak ingin sakit kepala karena mencoba mengingat sesuatu yang tidak ada di dalam kepalaku. Jawaban itu membuat dadaku sesak. Sesuatu terasa tidak benar. Jika dia benar-benar ingin pulih, seharusnya dia berusaha lebih keras untuk mengingat. Tapi dia tidak. Dia tidak tertarik untuk mengenalku kembali, tidak berusaha memahami kehidupan yang pernah kami jalani bersama. Lalu, suatu hari, aku menemukan sesuatu yang membuat semua kecurigaanku semakin kuat. Saat aku masuk ke kamarnya untuk membawakan makan siang, aku mendengar suara samar dari dalam. Awalnya, aku berpikir dia sedang berbicara sendiri, tapi ketika aku mendekat, aku menyadari bahwa dia sedang menelepon seseorang. Aku sudah bilang, aku akan urus ini pelan-pelan, katanya dengan suara rendah, nyaris berbisik. Aku tidak bisa buru-buru. Aku harus pastikan dia percaya. Aku berdiri terpaku di depan pintu, jantungku berdegup kencang. Dia berhenti bicara begitu menyadari kehadiranku. Wajahnya berubah tegang seketika, seolah tertangkap basah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. "Kamu bicara dengan siapa?" tanyaku, berusaha terdengar setenang mungkin. Dia terdiam sesaat sebelum akhirnya menjawab, "Hanya teman kantor. Aku sedang menanyakan beberapa hal tentang pekerjaanku." Tapi aku tahu dia berbohong. Ekspresinya, nada suaranya, cara dia buru-buru menutup panggilan itu, semuanya memberitahu bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Aku ingin bertanya lebih jauh, ingin memaksanya untuk jujur, tapi aku tahu dia tidak akan mengaku begitu saja. Malam itu, aku duduk di kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Aku ingin percaya bahwa ini semua hanya kebetulan, bahwa aku hanya terlalu paranoid. Tapi hatiku berkata lain. Ada sesuatu yang salah dengan Arza. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar kehilangan ingatannya, atau apakah semua ini hanyalah sandiwara yang perlahan mulai terungkap. Aku pikir semua kejanggalan yang kurasakan hanyalah ketakutanku sendiri, tapi ternyata semuanya benar. Sandiwara Arza semakin nyata ketika dia mulai memfitnahku di depan keluarga dan teman-temannya. Awalnya, aku tidak menyadari bahwa dia telah merancang sesuatu untuk menjauhkan diriku darinya. Aku tetap setia menemaninya di rumah sakit, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, meskipun aku tahu dia terus menolakku secara halus. Tapi suatu hari, saat aku baru saja tiba di rumah sakit dengan membawa makanan favoritnya, aku melihat sesuatu yang membuatku terpukul. Di dalam kamar, Arza sedang berbicara dengan ibunya dan beberapa anggota keluarganya. Ekspresinya tampak serius, seolah sedang menceritakan sesuatu yang berat. Aku tidak ingin menguping,
Tapi langkahku terhenti begitu mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Bu, katanya dengan suara yang penuh tekanan. Dia terus mengatakan bahwa dia istriku. Tapi aku tidak ingat sama sekali. Aku bahkan tidak merasa ada kedekatan apapun dengannya. Jantungku mencelos. Aku menggenggam erat kantong makanan di tanganku, berusaha menenangkan diri. Ibunya menatapnya dengan prihatin. Tapi, nak, Dinda memang istrimu. Kalian sudah menikah bertahun-tahun. Dia yang merawatmu selama ini. Arza menghela napas panjang, seolah sedang menghadapi sesuatu yang sulit. Itulah masalahnya, Bu. Aku merasa dia hanya mengaku-ngaku. Bagaimana kalau dia memanfaatkan kondisiku? Aku tidak tahu apa-apa tentang dia, tapi dia bersikeras bahwa kami punya hubungan. Aku terpaku di tempat. Rasanya seperti tertampar. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal seperti itu? Setelah semua yang kulakukan untuknya? Lalu, salah satu kakak perempuannya, yang sejak awal memang tidak terlalu menyukaiku, menambahkan dengan nada penuh curiga, mungkin benar juga. Mungkin Dinda hanya ingin memanfaatkan situasi ini. Siapa tahu dia hanya berpura-pura baik supaya bisa mendapatkan simpati dan harta keluarga kita. Aku ingin masuk dan membela diri, ingin meneriakkan kebenaran bahwa aku adalah istrinya, bahwa aku telah bersamanya bahkan sebelum dia memiliki apa-apa. Tapi suaraku terasa tercekat. Aku merasa seperti orang asing di hadapan mereka. Orang-orang yang seharusnya mendukungku malah mulai meragukanku. Semua karena kebohongan yang Arza sebarkan. Aku akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam ruangan. Semua mata langsung tertuju padaku, dan aku bisa merasakan aura tidak bersahabat di sekelilingku. Aku mencoba tersenyum, meskipun dadaku terasa sesak. Mas, suaraku bergetar, tapi aku berusaha terdengar tegar. Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Dia menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangannya seolah enggan berhadapan denganku. Karena aku benar-benar tidak ingat kamu, katanya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang di ruangan itu semakin meragukanku. Aku merasakan tatapan tajam dari keluarga Arza. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu apa yang ada di pikiran mereka. Mereka mulai percaya pada kebohongan ini. Mereka mulai melihatku bukan sebagai istri yang setia, tapi sebagai orang asing yang berusaha masuk ke dalam hidup Arza dengan paksa. Aku mencoba menahan air mataku. Aku ingin berteriak, ingin memohon pada mereka untuk percaya padaku. Tapi di saat yang sama, aku menyadari satu hal. Arza sedang berusaha menjatuhkanku. Dia tidak hanya berpura-pura kehilangan ingatan, tapi dia juga ingin menyingkirkanku dari hidupnya dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu, aku pulang dengan hati yang hancur. Aku duduk sendirian di kamar, merenungi apa yang telah terjadi. Aku tidak tahu bagaimana bisa seseorang yang pernah begitu mencintaiku kini berubah menjadi orang yang tega menghancurkanku. Aku tidak tahu apa alasan dibalik semua ini, tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak akan membiarkan dia menghancurkanku semudah itu. Jika Arza ingin memainkan sandiwara ini, aku akan mencari cara untuk membongkarnya. Aku tidak akan diam saja saat harga diriku diinjak-injak. Aku akan menemukan kebenaran, apapun yang terjadi. Aku pulang dengan hati yang remuk. Aku tidak bisa memahami bagaimana seseorang yang pernah begitu mencintaiku kini tega menjadikanku sebagai orang asing di hidupnya. Arza tidak hanya berpura-pura lupa, tapi juga berusaha membentuk cerita baru yang menghapus kehadiranku dari masa lalunya. Aku ingin menyerah. Aku ingin berhenti berjuang. Tapi di sudut hatiku, ada sesuatu yang menahanku. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Tidak sebelum aku menemukan kebenaran. Hari-hari berikutnya, aku memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Aku tetap datang ke rumah sakit, tetap merawat Arza, meskipun dia menolak kehadiranku dengan tatapan dinginnya. Aku tahu dia berharap aku menyerah. Aku tahu dia ingin aku pergi. Tapi aku tidak akan membiarkan kebohongannya menang begitu saja. Setiap kali aku mengajaknya berbicara tentang masa lalu kami, dia selalu mencari alasan untuk menghindar. Aku tidak ingin membahas sesuatu yang tidak aku ingat, katanya datar suatu sore ketika aku menunjukkan foto pernikahan kami. Aku tidak ingin memaksakan diri untuk mengingat sesuatu yang tidak pernah ada di pikiranku. Aku menggigit bibirku,
menahan emosi yang hampir meledak. Aku tahu dia berbohong. Aku tahu dia mengingat sesuatu, tapi sengaja menguburnya dalam-dalam. Tapi mengapa? Apa yang membuatnya begitu ingin menghapusku dari hidupnya? Aku mulai mencari cara lain. Aku membawanya ke tempat-tempat yang memiliki kenangan bagi kami. Tempat kami pertama kali bertemu, kafe tempat dia melamarku, bahkan rumah yang kami bangun bersama. Aku berharap suasana dan aroma tempat-tempat itu bisa membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Namun, reaksinya tetap sama. Tatapan kosong. Sikap dingin. Apa yang kamu harapkan, Dinda? Tanyanya suatu hari saat aku mengajaknya berjalan di taman tempat kami dulu sering menghabiskan waktu bersama. Bahwa tiba-tiba aku akan mengingat semuanya dan kita bisa kembali seperti dulu. Aku menatapnya penuh harap. Aku hanya ingin kamu jujur, Mas. Kalau kamu benar-benar lupa, aku bisa terima. Tapi kalau kamu berpura-pura, tolong berhenti. Katakan yang sebenarnya. Dia menatapku lama, lalu menghela napas. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan dariku. Aku hanya ingin menjalani hidupku tanpa harus merasa bersalah karena tidak mengingat seseorang yang katanya pernah menjadi bagian dari hidupku. Kata-katanya seperti belati yang menghujam dadaku. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin memakinya. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di hadapannya. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak akan semudah itu menyerah. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, merenungi semuanya. Aku mulai menyusun rencana. Jika Arza berpikir dia bisa memanipulasiku, dia salah. Aku akan mencari tahu kebenaran. Aku akan membuktikan bahwa semua ini hanyalah permainan yang dia ciptakan untuk menyingkirkanku. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan kalah. Jika Arza ingin memainkan sandiwara ini, maka aku akan menjadi lawan yang tidak akan dia duga. Aku akan membongkar semua kebohongannya, satu persatu, hingga dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik topengnya. Aku selalu percaya bahwa kebenaran, seberapapun pahitnya, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menemukannya dengan cara yang begitu menyakitkan. Semua kejanggalan yang selama ini kurasakan akhirnya menemukan jawabannya pada suatu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit setelah seharian mencari udara segar di luar. Aku tidak memberitahu siapapun bahwa aku akan kembali lebih awal. Aku hanya ingin melihat Arza tanpa tekanan, tanpa dia berpura-pura di hadapanku. Saat aku berjalan menuju kamarnya, langkahku terhenti ketika aku mendengar suara samar dari dalam. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengenali suara itu, suara Arza, berbicara dengan seseorang di telepon. Aku merapat ke pintu, menahan napas, dan mendengarkan. Aku sudah bilang, ini butuh waktu, kata Arza dengan nada rendah. Aku tidak bisa langsung mengusirnya. Dia masih percaya aku kehilangan ingatan. Aku merasa dunia di sekelilingku runtuh. Tanganku gemetar, dan kakiku melemas seketika. Apa yang baru saja kudengar? Aku menggigit bibir, menahan isakan yang hampir lolos. Kamu tidak mengerti, lanjut Arza, suaranya penuh frustrasi. Kalau aku langsung bilang ingin pisah, keluargaku akan curiga. Mereka masih menganggap Dinda istri yang baik. Aku harus membuatnya pergi sendiri, harus membuatnya sadar kalau aku sudah bukan suaminya lagi. Aku menutup mulutku dengan tangan, berusaha meredam tangis yang hampir pecah. Jadi, ini semua hanyalah rencana? Semua tatapan kosong, semua kebingungan, semua kepura-puraan bahwa dia tidak mengenalku. Semuanya hanyalah akting? Aku ingin masuk ke dalam dan menamparnya, ingin meneriakkan kemarahanku. Tapi aku tidak bisa. Aku terlalu terluka. Aku bersandar pada dinding di luar kamar, mencoba mengatur napas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Aku harus tenang. Aku harus mencari cara untuk menghadapi ini. Setelah beberapa saat, aku menguatkan diri untuk masuk ke dalam kamar seperti tidak terjadi apa-apa. Arza tersentak saat melihatku, seolah tidak menyangka aku akan datang malam itu. Aku tersenyum, senyum yang pahit dan dipaksakan, lalu berjalan ke arahnya. Bagaimana keadaanmu? Tanyaku dengan suara lembut. Dia mengangguk pelan, tampak gelisah. Baik. Kamu dari mana?
Aku duduk di samping tempat tidurnya, menatap matanya dalam-dalam. Aku mencoba mencari jejak kejujuran di sana, tapi tidak menemukannya. Aku hanya berjalan-jalan sebentar. Butuh udara segar. Dia mengangguk, tapi aku bisa melihat kegelisahan di wajahnya. Dia pasti khawatir apakah aku mendengar percakapannya atau tidak. Aku tidak ingin memberinya alasan untuk semakin waspada. Aku harus berpikir jernih. Malam itu, aku duduk sendiri di rumah, menatap kosong ke arah dinding. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku selalu berpikir bahwa pernikahan kami dibangun di atas cinta yang tulus. Aku selalu percaya bahwa, meskipun kami menghadapi banyak rintangan, kami masih saling mencintai. Tapi kenyataannya, Arza ingin menyingkirkanku. Dia bahkan merencanakan semuanya dengan begitu rapi. Aku ingin membencinya, ingin menghapus semua kenangan tentangnya dari pikiranku. Tapi yang kurasakan saat itu bukan hanya kebencian, melainkan rasa sakit yang begitu dalam. Aku bertanya-tanya, di mana letak kesalahanku? Apa yang telah aku lakukan sampai dia tega melakukan ini padaku? Namun, di tengah rasa sakit itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkanku begitu saja. Jika dia ingin bermain sandiwara, maka aku akan memastikan bahwa dia merasakan akibatnya. Aku tidak akan pergi dengan kepala tertunduk. Aku akan pergi dengan kebanggaan, setelah memastikan bahwa dia menyesali semua yang telah dia lakukan. Setelah aku mengetahui kebohongan Arza, aku pikir hal tersulit yang harus kuhadapi adalah mengumpulkan keberanian untuk meninggalkannya. Namun, aku salah. Yang lebih sulit dari itu adalah menghadapi keluarga yang seharusnya menjadi tempatku bersandar, tetapi justru berbalik melawan aku. Keesokan harinya, aku mencoba berbicara dengan mertuaku. Aku datang ke rumah keluarga Arza dengan hati yang penuh harapan, berharap mereka akan mendengarkanku, berharap mereka bisa melihat kebohongan yang sedang dimainkan oleh putra mereka. Aku menatap wajah ibunya, yang selama ini selalu bersikap baik kepadaku, dan ayahnya yang bijaksana. Aku ingin percaya bahwa mereka masih berpihak padaku, bahwa mereka masih bisa melihatku sebagai bagian dari keluarga mereka. Namun, sejak aku membuka mulut, aku tahu bahwa harapanku terlalu tinggi. "Apa yang kamu bicarakan, Dinda?" tanya ibunya dengan dahi berkerut. "Arza mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya. Bagaimana kamu bisa menuduh dia berbohong seperti itu?" Aku mencoba menjelaskan dengan hati-hati, mencoba menceritakan bagaimana aku mendengar sendiri percakapannya di telepon. Tapi sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, salah satu kakaknya, Siska, menyela dengan suara tajam. "Kamu ini kenapa, sih? Dari dulu aku sudah curiga sama kamu. Sekarang, bukannya kamu fokus membantu Arza pulih, malah menuduh dia yang tidak-tidak." Wajahnya penuh kemarahan. Aku menatap mereka satu persatu, berharap ada satu orang saja yang percaya padaku. Tapi tidak ada. Mereka semua memandangku seolah akulah masalahnya, seolah akulah yang sedang menciptakan kebohongan. "Aku tidak mengarang cerita," kataku dengan suara bergetar. "Aku mendengar sendiri Mas Arza berbicara di telepon. Dia bilang dia sudah sembuh. Dia bilang dia sengaja berpura-pura tidak ingat agar bisa menyingkirkanku." Ayahnya, yang selama ini selalu diam dan lebih bijaksana dalam berbicara, akhirnya angkat suara. "Dinda," katanya dengan nada yang lebih tenang, tapi penuh ketidakpercayaan. "Aku tahu kamu pasti merasa kesal dan lelah dengan keadaan ini. Tapi Arza anakku. Aku mengenalnya lebih lama dari siapapun. Dia bukan orang yang suka berbohong." Aku ingin tertawa, tapi yang keluar dari mulutku justru sebuah isakan kecil. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, berusaha menenangkan diri. Aku sudah mengorbankan segalanya untuk pernikahan ini. Aku sudah mencoba bertahan. Tapi saat aku menemukan keberanian untuk menghadapi kebenaran, justru aku yang dianggap sebagai penjahat. "Aku tidak ingin berdebat," kataku akhirnya, mencoba menahan air mata. "Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku mencintai Mas Arza. Aku tidak akan pernah menuduhnya seperti ini kalau aku tidak punya alasan yang kuat." Ibunya menggeleng dengan wajah kecewa. "Mungkin kamu terlalu stres, Dinda. Kamu butuh waktu untuk berpikir jernih." Aku berdiri perlahan, merasa tidak ada gunanya lagi berbicara.
Mereka sudah memilih untuk percaya pada Arza, bukan padaku. Tidak peduli berapa banyak bukti yang kuberikan, mereka tetap akan memihaknya. Saat aku melangkah pergi, aku mendengar Siska berbisik pelan pada ibunya. Aku rasa Dinda mulai kehilangan akal sehatnya. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin memberikan mereka kepuasan melihatku hancur. Namun, di dalam mobil saat aku menyetir pulang, aku tidak bisa lagi menahan air mata. Aku menangis sepanjang jalan, merasakan betapa sendirinya aku sekarang. Aku bukan hanya kehilangan suami yang dulu kucintai, tetapi juga keluarga yang selama ini kuanggap sebagai bagian dari hidupku. Malam itu, aku menatap diriku di cermin. Mataku sembab, wajahku lelah. Aku bertanya pada diri sendiri, sejauh apa aku harus bertahan? Seberapa banyak lagi aku harus menelan luka sebelum aku menyerah? Tapi satu hal yang aku sadari, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan caraku sendiri untuk keluar dari neraka ini. Jika tidak ada yang berpihak padaku, maka aku harus berpihak pada diriku sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap kosong ke dinding. Rasanya aku telah mencapai titik terendah dalam hidupku. Aku telah kehilangan segalanya. Suami yang dulu kucintai, keluarga yang pernah menerimaku, dan bahkan harga diriku sendiri. Aku mencoba bertahan, mencoba melawan, tetapi yang kudapatkan hanyalah luka yang semakin dalam. Aku bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Untuk apa aku tetap berusaha mempertahankan seseorang yang sudah jelas ingin menyingkirkanku? Aku mengingat kembali 5 tahun kebersamaanku dengan Arza, dari awal pernikahan kami yang bahagia hingga kehancuran ini. Aku pernah berpikir bahwa kami akan menghadapi segala rintangan bersama. Aku pernah percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi segalanya. Tapi sekarang aku sadar, cinta saja tidak cukup. Cinta membutuhkan kejujuran, kesetiaan, dan saling menghargai. Dan jika salah satu dari itu hilang, maka yang tersisa hanyalah kesedihan dan kepedihan yang berlarut-larut. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah sakit dengan tekad yang sudah bulat. Aku tidak akan membiarkan Arza terus mempermainkanku. Aku tidak akan lagi memohon agar dia mengingatku, tidak akan lagi berusaha menariknya kembali. Jika dia ingin aku pergi, maka aku akan pergi. Tapi aku akan pergi dengan kepalaku tegak, tanpa air mata, tanpa menunjukkan betapa hancurnya hatiku. Saat aku masuk ke kamarnya, dia menatapku sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya. Sikapnya masih sama seperti sebelumnya, dingin, seolah aku hanyalah orang asing yang kebetulan ada di tempat yang salah. Aku ingin bicara, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Dia mengangkat alis, lalu meletakkan ponselnya di meja. Tentang apa? Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari jejak pria yang dulu begitu kucintai. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah seseorang yang telah berubah menjadi orang asing. Aku sudah cukup berjuang, Mas, kataku pelan. Aku sudah mencoba segalanya untuk membuatmu mengingat, untuk mengembalikan apa yang kita miliki. Tapi aku sadar, itu semua sia-sia. Kamu tidak ingin aku ada di sini. Kamu ingin aku pergi. Arza tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku menunggu, berharap ada sedikit keraguan di wajahnya, sedikit rasa bersalah, sedikit tanda bahwa dia masih memiliki hati. Tapi yang kudapatkan hanyalah kebisuan yang menusuk. Aku akan mengurus perceraian kita, lanjutku, meskipun setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti pisau yang mengiris jantungku sendiri. Aku tidak akan mempersulit. Aku hanya ingin mengakhiri ini dengan cara yang baik. Aku melihat sesuatu melintas di matanya, bukan kesedihan, bukan penyesalan, tapi lebih seperti kelegaan. Dan saat itu juga, aku tahu bahwa keputusanku sudah benar. Kalau itu yang kamu mau, katanya akhirnya, dengan nada datar yang membuatku ingin menangis. Aku tersenyum kecil, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Ya, itu yang aku mau. Aku berdiri, merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Ini bukan akhir yang kuinginkan, tapi ini adalah akhir yang kubutuhkan. Aku tidak bisa terus berada di dalam hubungan yang penuh kebohongan dan manipulasi. Aku harus pergi, meskipun itu berarti aku harus memulai dari nol lagi. Saat aku melangkah pergi, aku menunggu dia memanggilku, menunggu dia mengatakan sesuatu.
apapun yang bisa membuatku merasa bahwa aku pernah berarti baginya. Tapi yang kudengar hanyalah keheningan. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Malam itu, aku menandatangani dokumen pertama untuk memulai proses perceraian kami. Aku tidak menangis. Aku tidak membiarkan diriku terlihat lemah lagi. Aku sudah terlalu lama berjuang untuk seseorang yang bahkan tidak ingin diperjuangkan. Kini, aku memilih untuk memperjuangkan diriku sendiri. Hari pertama setelah aku benar-benar memutuskan untuk berpisah dengan Arza terasa begitu aneh. Bukan karena aku masih merasakan cinta yang sama, tetapi lebih karena kebiasaan-kebiasaan yang tiba-tiba berubah begitu saja. Tidak ada lagi rutinitas pagi dengan menyiapkan kopi untuknya, tidak ada lagi pesan singkat menanyakan kapan dia pulang, dan yang paling mencolok, tidak ada lagi harapan bahwa semua akan membaik. Aku menghabiskan beberapa hari pertama dalam keheningan. Aku tidak ingin menjawab telepon dari siapapun, tidak ingin keluar rumah, bahkan tidak ingin menyalakan televisi. Aku hanya ingin sendirian, tenggelam dalam pikiranku sendiri. Aku tidak menangis sebanyak yang aku kira. Mungkin karena aku sudah kehabisan air mata selama bulan-bulan terakhir. Yang tersisa hanyalah kehampaan, rasa asing terhadap hidupku sendiri yang kini harus kujalani tanpa seseorang yang pernah mengisi hari-hariku. Namun, perlahan-lahan, aku mulai menyadari bahwa ini bukanlah akhir. Aku masih memiliki hidup yang harus aku jalani. Mimpi-mimpi yang dulu sempat aku kesampingkan karena terlalu fokus pada pernikahan. Aku memutuskan untuk kembali bekerja dengan lebih serius. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak memerlukan Arza atau siapapun untuk tetap berdiri tegak. Di kantor, rekan-rekanku menyambutku dengan senyuman. Meskipun aku tahu beberapa dari mereka sudah mendengar kabar perpisahanku. Aku bisa melihat tatapan simpati di mata mereka, tetapi aku memilih untuk mengabaikannya. Aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin dianggap sebagai Dinda yang tetap kuat, Dinda yang bisa melanjutkan hidup tanpa terpuruk dalam kesedihan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menikmati ritme kehidupanku yang baru. Aku mengisi waktu luangku dengan membaca buku, pergi ke gym, dan bahkan mencoba memasak resep-resep yang dulu tidak pernah aku sentuh karena Arza tidak menyukainya. Aku mulai menyadari bahwa selama ini, tanpa sadar, aku sering mengorbankan hal-hal kecil yang kusukai hanya demi menyenangkan seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar menghargai usahaku. Suatu hari, seorang teman lama mengajakku bertemu di sebuah kafe. Aku hampir menolak, tetapi kemudian aku berpikir, kenapa tidak? Aku tidak bisa terus-menerus mengurung diri dan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Jadi, aku pergi. Di kafe itu, aku duduk dengan secangkir kopi hangat di tanganku, mendengarkan temanku berbicara tentang pekerjaannya, tentang kehidupannya, tentang berbagai hal yang dulu terasa begitu biasa tetapi kini seolah memberiku kesadaran baru. Aku melihat sekeliling, memperhatikan orang-orang yang tertawa, berbincang, menjalani hidup mereka tanpa beban yang selama ini aku pikul. Dan aku sadar, aku pun bisa seperti mereka. Aku tidak akan membiarkan kegagalan pernikahanku mendefinisikan siapa diriku. Aku tidak akan membiarkan kesedihan mengontrol hidupku lebih lama lagi. Malam itu, saat aku pulang ke apartemen kecilku, aku berdiri di depan cermin dan menatap diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat seorang wanita yang perlahan mulai menemukan dirinya kembali. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Rasa sakit itu mungkin tidak akan langsung hilang. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan. Aku tersenyum kecil, lalu berbisik pada bayanganku di cermin. Aku akan baik-baik saja. Hari itu, aku sedang duduk di meja kerjaku, berusaha fokus pada laporan yang harus kuselesaikan, ketika ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenali. Aku mengernyit sebelum membukanya. Dinda, ini aku, Rio. Aku perlu bicara denganmu. Ini tentang Arza. Tolong hubungi aku secepatnya. Aku menatap layar ponselku dengan jantung yang mulai berdetak lebih cepat. Rio adalah salah satu teman dekat Arza, seseorang yang dulu sering menghabiskan waktu bersama kami ketika pernikahan kami masih bahagia. Namun, sejak perpisahanku dengan Arza, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Aku ragu sejenak. Apakah aku benar-benar ingin membuka kembali luka yang sudah mulai mengering? Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya.
Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya menekan tombol panggilan. Halo? Suaraku terdengar lebih gugup dari yang kuharapkan. Dinda. Suara Rio terdengar serius, bahkan sedikit tergesa-gesa. Aku sudah berpikir lama sebelum menghubungimu. Tapi aku tidak bisa diam saja. Kamu harus tahu kebenarannya. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Kebenaran apa? Tanyaku, meskipun aku bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Arza sudah lama sembuh, kata Rio, mengkonfirmasi sesuatu yang sebenarnya sudah kutahu tetapi tetap terasa seperti hantaman keras di dadaku. Dia memang sengaja berpura-pura kehilangan ingatan. Aku tahu karena aku mendengar sendiri dia berbicara dengan seseorang tentang rencana ini. Dada dan perutku terasa mual. Meskipun aku sudah menduga, mendengarnya dari orang lain membuat semuanya terasa lebih nyata, lebih menyakitkan. Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Tanyaku dengan suara yang hampir berbisik. Aku tidak bisa langsung bicara karena aku juga terjebak dalam kebohongan ini. Jawab Rio, suaranya penuh penyesalan. Arza melarang siapapun untuk memberitahumu. Dia bilang ini urusan pribadinya. Dan aku bodoh karena percaya. Aku pikir mungkin ada alasan yang masuk akal. Tapi semakin lama aku melihat apa yang dia lakukan padamu, semakin aku merasa bersalah. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini, Dinda. Aku menutup mataku, mencoba menahan gelombang emosi yang mulai menghantamku. Sakit, marah, kecewa, semuanya bercampur menjadi satu. Apa alasannya? Tanyaku akhirnya, meskipun aku takut mendengar jawabannya. Rio terdiam sejenak sebelum menghela napas. Arza sudah tidak ingin bersamamu sejak lama. Tapi dia tidak ingin menjadi pihak yang disalahkan. Dia tahu bahwa jika dia hanya meminta cerai, semua orang, termasuk keluarganya, akan mempertanyakan keputusannya. Jadi dia membuat rencana ini, berpura-pura kehilangan ingatan, membuatmu terlihat seperti orang asing, hingga akhirnya kamu sendiri yang menyerah dan meminta perpisahan. Darahku seolah membeku. Jadi selama ini, semua rasa sakit yang aku alami bukan sekadar kebetulan, bukan sekadar takdir yang kejam, tetapi benar-benar dirancang olehnya? Aku menelan ludah dengan susah payah, mencoba memahami seberapa dalam pengkhianatan ini. Dan dia berhasil, lanjut Rio dengan nada penuh sesal. Kamu menyerah, dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa terlihat sebagai orang jahat di mata keluarganya. Aku tertawa kecil, tetapi bukan karena lucu. Ini adalah tawa getir. Tawa seorang wanita yang akhirnya melihat seberapa besar dirinya telah dipermainkan. Aku menggeleng pelan, meskipun Rio tidak bisa melihatnya. Aku bodoh sekali, ya? Tanyaku lebih kepada diriku sendiri. Bukan kamu yang bodoh, Dinda, kata Rio cepat. Kamu hanya terlalu mencintai orang yang salah. Aku tidak menjawab. Air mataku mulai menggenang. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan. Air mata seorang wanita yang akhirnya melihat kenyataan dengan mata terbuka lebar. Setelah beberapa saat hening, aku menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, Rio. Terima kasih karena akhirnya memberitahuku. Dinda, aku benar-benar minta maaf karena tidak berbicara lebih awal. Aku tahu, kataku lirih. Tapi sekarang, aku tidak mau menangis lagi. Aku tidak mau memberi Arza kepuasan karena tahu aku masih terluka. Aku mengakhiri panggilan dengan hati yang penuh kemarahan sekaligus kelegaan. Kini aku tahu segalanya. Kini tidak ada lagi alasan untuk meragukan keputusanku meninggalkan Arza. Aku menatap bayanganku di cermin, melihat seorang wanita yang telah melalui begitu banyak penderitaan tetapi masih berdiri tegak. Aku akan baik-baik saja, bisikku pada diriku sendiri. Beberapa bulan setelah perceraian kami resmi, aku mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah kumiliki. Hidupku perlahan kembali normal, meskipun sesekali kenangan pahit tentang Arza masih menyelinap di sudut pikiranku. Namun, aku memilih untuk tidak lagi terjebak dalam luka lama. Aku telah belajar menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dipertahankan, tidak peduli seberapa besar perjuangan yang telah dilakukan. Suatu sore, aku sedang duduk di sebuah kafe sambil membaca buku ketika tanpa sengaja aku mendengar dua orang di meja sebelah membicarakan nama yang sangat familiar di telingaku. Arza benar-benar jatuh sekarang, kata seorang pria dengan nada merendahkan.
bisnisnya hancur, dan aku dengar dia baru saja putus dengan pacarnya. Aku menegang. Jari-jariku menggenggam erat cangkir kopi di tanganku, tetapi aku tetap berpura-pura tidak peduli. Serius? Bukannya dia dulu selalu pamer hubungan barunya setelah cerai dari istrinya, sahut pria satunya. Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang membakar dalam dadaku. Aku mencoba tetap tenang, tetapi kata-kata mereka mengguncang sesuatu di dalam diriku. Aku tidak ingin terlihat peduli, tetapi aku tahu bahwa jauh di lubuk hati, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arza. Beberapa hari kemudian, aku mendapat jawaban tanpa harus mencarinya. Seorang teman lama yang masih terhubung dengan lingkaran pergaulan Arza mengirimiku pesan. Dinda, kamu tidak akan percaya ini. Arza benar-benar kehilangan segalanya. Bisnisnya bangkrut, keluarganya kecewa padanya, dan wanita yang selama ini dia pilih daripada kamu, meninggalkannya. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba meresapi arti dari semuanya. Ada perasaan aneh yang muncul dalam diriku. Aku tidak merasa bahagia atas penderitaannya, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kehidupan akhirnya membalas semua perbuatannya. Dari yang kudengar, setelah aku pergi, Arza menjalin hubungan dengan seorang wanita lain. Mungkin wanita yang selama ini menjadi alasannya ingin berpisah dariku. Awalnya, hidup mereka tampak sempurna di media sosial, penuh dengan foto-foto perjalanan mewah dan kebersamaan romantis. Tapi semua itu hanya ilusi. Hubungan mereka tidak bertahan lama, dan ketika wanita itu menyadari bahwa Arza bukanlah pria yang bisa diandalkan, dia pun pergi meninggalkannya. Namun, kejatuhan Arza tidak berhenti di sana. Bisnis yang dulu dia banggakan ternyata juga tidak berjalan mulus. Dia mengambil keputusan-keputusan buruk yang membuatnya kehilangan banyak klien dan investor. Lambat laun, perusahaannya mulai merugi, dan akhirnya, dia harus menjual sebagian asetnya untuk bertahan hidup. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Arza saat ini. Seorang pria yang dulu begitu percaya diri, yang menganggap dirinya selalu bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua rencana bisa berjalan sesuai kehendaknya. Aku bertanya-tanya, apakah dia pernah menyesali caranya memperlakukan aku? Apakah dia pernah berpikir bahwa jika dia tidak memilih jalan manipulasi dan pengkhianatan, mungkin hidupnya tidak akan berakhir seperti ini? Meskipun hatiku masih menyimpan luka dari semua yang dia lakukan, aku tidak merasa puas melihatnya menderita. Aku justru merasa kasihan. Tidak peduli seberapa besar kebencianku dulu, aku tahu bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa didapat dari melihat orang lain jatuh. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, menatap langit malam yang luas. Aku membiarkan semua emosi yang masih tersisa mengalir, bukan untuk menyakiti diriku sendiri, tetapi untuk benar-benar melepaskan semuanya. Aku tidak akan lagi menyimpan dendam atau kebencian. Aku tidak ingin hidup dengan beban itu. Arza telah menerima karmanya, tetapi itu bukan urusanku lagi. Hidupku bukan lagi tentang dia, bukan tentang balas dendam atau membuktikan sesuatu padanya. Hidupku kini hanya tentang aku, tentang bagaimana aku melangkah ke depan, meninggalkan masa lalu, dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. Aku telah melewati badai, dan sekarang, aku siap untuk menikmati ketenangan setelahnya. Hari itu, aku tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan Arza. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali aku mendengar kabar tentang kejatuhannya, dan aku sudah cukup puas dengan hidupku yang perlahan kembali tenang. Aku tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya lagi, apalagi berbicara. Tapi takdir sepertinya memiliki rencana lain. Aku baru saja keluar dari sebuah toko buku, membawa beberapa novel baru yang kupilih untuk menemani akhir pekanku. Udara sore terasa sejuk, dan aku berniat duduk di kafe terdekat untuk menikmati secangkir teh hangat. Namun, saat aku melangkah masuk ke dalam kafe, aku melihatnya. Arza duduk di salah satu sudut ruangan, sendirian, dengan wajah yang jauh berbeda dari yang kuingat. Dulu, dia selalu terlihat percaya diri, bahkan sedikit arogan. Tapi sekarang, dia tampak lusuh dan letih. Pakaian yang dikenakannya tidak serapi biasanya, dan ada kantung hitam di bawah matanya, tanda bahwa dia tidak cukup tidur. Dia menatap kosong ke cangkir kopinya, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku terdiam di ambang pintu,
jantungku berdegup lebih cepat. Ada dorongan dalam diriku untuk segera berbalik dan pergi sebelum dia menyadari kehadiranku. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Aku tidak ingin membuka kembali luka yang sudah mulai sembuh. Tapi terlambat. Seolah merasakan tatapanku, dia mendongak, dan mata kami bertemu. Aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Dia tampak seolah tidak yakin apakah yang dilihatnya adalah nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh pikirannya yang lelah. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan diriku. Aku tidak akan membiarkan pertemuan ini mengganggu ketenanganku. Dinda. Suaranya parau, seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Aku menghela napas pelan dan memutuskan untuk menghadapi situasi ini dengan kepala tegak. Aku melangkah mendekat, menjaga ekspresiku tetap netral. "Hai, Mas," sapaku datar. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Aku bisa melihat kebingungan dan mungkin sedikit rasa bersalah di matanya. Dia menatapku seolah tidak percaya aku benar-benar berdiri di depannya, sehat dan tenang, tanpa jejak kesedihan yang dulu selalu menyelimuti wajahku ketika kami masih bersama. "Apa kabar?" tanyanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Aku tersenyum kecil, bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri. Aku bangga karena aku bisa berdiri di sini tanpa merasa sakit lagi. "Aku baik-baik saja," jawabku jujur. "Bagaimana denganmu?" Dia tertawa kecil, tetapi tidak ada kegembiraan di dalamnya. "Seperti yang mungkin sudah kamu dengar, tidak terlalu baik." Aku tidak berkata apa-apa. Aku tidak ingin bersikap kejam, tetapi aku juga tidak ingin berpura-pura peduli. Ini bukan lagi urusanku. Dia mengusap wajahnya, tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Dinda, aku ingin meminta maaf." Aku mengangkat alisku, sedikit terkejut. "Maaf." Dia mengangguk, menunduk sebentar sebelum menatapku lagi. "Aku tahu aku sudah menyakitimu dengan cara yang tidak bisa dimaafkan. Aku bodoh. Aku egois. Aku hanya berpikir tentang diriku sendiri dan bagaimana aku bisa keluar dari pernikahan kita tanpa terlihat buruk di mata orang lain. Aku tidak pernah berpikir tentang bagaimana rasanya untukmu. Aku menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya lama, mencoba merasakan apakah ada ketulusan dalam kata-katanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya, penyesalan yang sebenarnya. Bukan sekadar kata-kata kosong atau alasan untuk mencari simpati. Dulu, aku mungkin akan menangis mendengar ini. Aku mungkin akan merasa lega, berharap bahwa permintaan maafnya bisa menghapus semua rasa sakit yang pernah aku rasakan. Tapi sekarang, aku hanya merasa netral. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemarahan, tidak ada keinginan untuk membalas dendam. "Aku menghargai permintaan maafmu, Mas," kataku akhirnya. Suaraku tenang. "Tapi aku tidak bisa mengubah masa lalu. Dan jujur saja, aku tidak lagi membutuhkan penyesalanmu untuk bisa melanjutkan hidupku." Dia mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. "Aku mengerti." Aku tersenyum kecil. "Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu, Mas. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini." Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mungkin sedikit kesedihan, mungkin sedikit kelegaan. "Terima kasih, Dinda." Aku mengangguk, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan melangkah keluar dari kafe. Aku tidak melihat ke belakang. Aku tidak perlu melihat reaksinya. Yang penting adalah aku telah mengakhiri babak ini dalam hidupku dengan kepala tegak dan hati yang damai. Aku berjalan di trotoar dengan langkah ringan, merasakan angin sore menyentuh wajahku. Aku tahu, setelah ini, aku tidak akan lagi memikirkan Arza. Pertemuan ini bukan untuknya. Ini adalah untukku, untuk memastikan bahwa aku benar-benar telah melangkah maju. Malam itu, setelah pertemuanku dengan Arza, aku duduk di balkon apartemenku, memandangi langit yang gelap dengan gemerlap bintang. Udara malam terasa sejuk, menenangkan, seolah membisikkan sesuatu yang telah lama ingin kudengar. Aku sudah benar-benar bebas. Bebas dari luka, bebas dari kenangan yang menyakitkan, dan yang paling penting, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang selama ini membelengguku. Aku mengingat kembali perjalanan panjang yang telah kulalui.
Bagaimana aku dulu begitu mencintai Arza, mengorbankan begitu banyak hal demi mempertahankan pernikahan kami, hanya untuk disia-siakan dan dihancurkan dengan kebohongan. Aku mengingat betapa hancurnya aku ketika mengetahui bahwa semua penderitaanku bukanlah akibat kecelakaan atau kehilangan ingatan, melainkan skenario yang sengaja ia ciptakan agar bisa terbebas dariku. Dan betapa sulitnya bagiku untuk menerima kenyataan bahwa seseorang yang pernah berjanji mencintaiku seumur hidup ternyata hanya menganggapku sebagai penghalang dalam hidupnya. Namun, dari semua rasa sakit itu, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kekuatan. Aku belajar bahwa cinta saja tidak pernah cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Cinta membutuhkan kejujuran, komitmen, dan rasa saling menghargai. Tanpa itu semua, cinta hanya akan menjadi ilusi manis yang cepat atau lambat akan hancur oleh realitas. Aku juga belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa kudapatkan dari orang lain, melainkan sesuatu yang harus aku ciptakan sendiri. Dulu, aku selalu takut kehilangan Arza. Aku berpikir bahwa tanpanya, hidupku akan terasa kosong. Tapi sekarang, aku menyadari betapa salahnya pemikiran itu. Aku tidak kehilangan apapun. Justru, aku telah melepaskan seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku telah melepaskan kebohongan, pengkhianatan, dan semua kepalsuan yang selama ini membelenggu hatiku. Aku tersenyum kecil, menyadari betapa banyak yang telah aku lalui. Aku bukan lagi Dinda yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang rela bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, hanya demi mempertahankan sesuatu yang sudah seharusnya kulepaskan. Aku bukan lagi seseorang yang takut sendirian. Aku sekarang adalah seseorang yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih memahami arti sebenarnya dari kebahagiaan. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi beban di dadaku, tidak ada lagi pertanyaan yang mengganggu pikiranku tentang apa yang salah dalam pernikahanku dulu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari luka, dari kenangan buruk, dan dari harapan kosong yang selama ini menghambat langkahku. Aku berjalan ke jendela dan membuka tirai, membiarkan sinar matahari pagi masuk ke dalam kamar. Aku menghirup udara segar dan tersenyum. Dulu, aku sering mengawali hariku dengan perasaan hampa, bertanya-tanya apakah aku akan bisa melewati hari tanpa merasa sedih atau marah. Tapi hari ini, aku tidak merasakan itu lagi. Aku hanya merasakan kedamaian. Aku melirik kalender di dinding. Sudah hampir setahun sejak aku dan Arza berpisah. Setahun yang penuh dengan proses penyembuhan, pembelajaran, dan pencarian makna. Aku mengingat kembali betapa sulitnya hari-hari pertama setelah perceraian kami. Aku merasa kehilangan, merasa tidak berharga, dan merasa bahwa hidupku telah hancur. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa kehilangan Arza bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Aku berjalan ke dapur dan menyeduh secangkir teh. Aku duduk di meja makan sambil melihat keluar jendela, menikmati pemandangan kota yang mulai sibuk dengan aktivitas paginya. Aku membiarkan pikiranku mengembara, mengingat semua pelajaran yang telah kudapat dari perjalanan panjang ini. Aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang bertahan dalam hubungan yang menyakitkan hanya karena takut kehilangan. Cinta sejati adalah tentang saling menghargai, saling mendukung, dan saling jujur. Jika salah satu dari itu hilang, maka cinta itu tidak lagi sehat. Aku juga belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus aku ciptakan sendiri, sesuatu yang berasal dari dalam diriku. Aku telah menemukan kembali diriku, Dinda yang dulu hilang di tengah-tengah pernikahan yang penuh kepalsuan. Dinda yang dulu selalu mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain, yang dulu takut melangkah sendiri, kini telah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Rina muncul di layar. Dinda, jangan lupa kita ada gathering malam ini. Kamu harus datang. Kita harus merayakan hidup. Aku tertawa kecil dan membalas pesannya. Tentu, aku tidak akan melewatkannya. Dulu, aku mungkin akan mencari alasan untuk menghindari acara seperti ini. Aku akan memilih untuk bersembunyi di rumah, terjebak dalam kenangan lama yang menyakitkan.
Tapi tidak lagi. Aku ingin menjalani hidupku sepenuhnya. Aku ingin menikmati setiap momen, bertemu dengan orang-orang baru, mengejar impian-impian yang sempat kutinggalkan. Malam harinya, aku mengenakan gaun terbaikku dan berdandan secukupnya. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Wanita yang menatap balik ke arahku bukan lagi wanita yang patah hati, melainkan wanita yang telah berdamai dengan masa lalunya dan siap melangkah ke masa depan. Ketika aku tiba di restoran tempat acara diadakan, Rina dan teman-temanku menyambutku dengan pelukan hangat. Kami tertawa, berbagi cerita, dan menikmati malam itu tanpa ada sedikit pun bayangan dari masa lalu yang menghantuiku. Aku merasa benar-benar bahagia. Bahagia yang bukan karena seseorang, tetapi karena diriku sendiri. Di tengah keramaian, aku menyadari sesuatu. Aku sudah memenangkan pertempuran ini. Aku telah melewati luka, kebohongan, dan pengkhianatan, tetapi aku tidak membiarkan semua itu mendefinisikan hidupku. Aku telah memilih untuk bangkit, untuk mencintai diriku sendiri, dan untuk tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargai aku. Malam itu, saat aku berjalan pulang dengan senyum di wajahku, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal yang baru. Awal dari hidup yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih penuh dengan cinta yang sejati. Cinta yang datang dari dalam diriku sendiri. Dan aku siap menyambutnya dengan hati yang terbuka.